Kepemimpinan merupakan suatu tindakan di individu seseorang untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Nah, permasalahan Indonesia sekarang adalah banyak sekali pemimpin-pemimpin Indonesia yang dikatakan sebagai tidak layak untuk dijadikan seorang pemimpin. Begitu juga dengan permasalahan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Kita bisa melihat bahwasanya ketika seorang Megawati memimpin atau menjadi presiden, itu banyak sekali hal-hal yang dikecam, mulai daripada penegakan hukum sampai kepada politik. Nah, pada saat ini kami akan membahas bagaimana tanggapan orang-orang terkait dengan kepemimpinan perempuan Indonesia, kemudian bagaimana pro kontranya, dan apa hendaknya solusi yang mereka tawarkan untuk menjadi seorang pemimpin khususnya perempuan di Indonesia. Mari ikut saya. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan perempuan yang dijadikan sebagai pemimpin? Sedangkan normalitas masyarakat kita menganggap bahwasanya perempuan tidak cocok dijadikan sebagai pemimpin. Untuk pemimpin perempuan bagus juga, asal yang memimpin itu bisa membedakan mana yang diutamakan, mana yang dinomorduakan. Yang diutamakan tetap keluarga. Jadi pemimpin itu mesti dia bisa mengayomi yang dipimpinnya. Pertama-tama mungkin saya menjelaskan dulu hak dan kewajiban sebenarnya, apalagi ada aturan dari Komnas Perempuan bahwa hak yang dari di dunia ini atau di Indonesia ini kan sama. Jadi kalau untuk seorang perempuan dijadikan seorang pemimpin itu masih ada peluang, tapi masih ada dan bisa itu merasa beliau harus bertanggung jawab di keluarga, karena itu inti utamanya kan di keluarga. Kalau mereka berkeluarga, kalau seorang jadi pemimpin itu hak sama siapapun di dunia ini, di Indonesia lah maksudnya, bisa dijadikan bisa perempuan untuk memimpin dan tahu dengan harkat dan martabat. Pemimpin itu memang baik laki-laki, tetapi kita juga dilahirkan ke dunia ini juga menjadi pemimpin, karena setidaknya kalau menurut saya itu kita memimpin diri kita sendiri, tapi kita juga sebagai perempuan itu otomatis kita memimpin anak-anak kita. Nah, apa salahnya kalau kita mempunyai jiwa kepemimpinan juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saya dulu pernah ditunjuk sebagai kepala madrasah. Waktu itu saya tidak meminta dan mungkin dianggap mampu dan cakap untuk itu. Ya, saya tidak menolak. Mengapa? Karena itu merupakan mungkin jenjang karir kita, dan kemudian juga itu rezeki. Kalau boleh katakan kan tidak ada doa untuk menolak rezeki ya, tapi meminta rezeki. Jadi ada kegiatan, ada usaha, dan kemudian ada jabatan, tentu ada rezekinya. Nah, jadi di sini saya tentang tanggapan saya terhadap kepemimpinan itu, ya kita pun lihat posisi lah pemimpinnya, umpamanya tidak pemimpin yang besar, atau di Kementerian Agama umpamanya tidak jadi kanwilnya, tidak jadi kepala kuat, tidak. Mungkin kita hanya pemimpin sebatas ya, contoh kalau di sekolah kepala sekolah, ya tidak ada salahnya kalau secara dunianya. Cuman secara hukumnya saya juga tidak tahu persisnya, tapi yang jelas menurut saya sah-sah saja, karena kita itu kodratnya juga pemimpin. Jadi sah-sah saja sebagai pemimpin itu wanita, asalkan tidak menyalahi kodrat dan dia tetap berjalan di jalur yang benar begitu. Kalau misalnya pemimpin di unit kecil kayak saya lah, misalnya Kasubag atau di UIN ya, lingkungan UIN ada Kasubag, kita di sini ada Kabak gitu ya, masih unit kecil, itu kalau masih menurut saya masih oke. Nah, kenapa gitu ya? Karena ruang lingkupnya itu kecil. Tapi kalau misalnya dia ada ruang lingkup besar, karena perempuan ini kan lebih sering mendahulukan perasaan ketimbang pikiran. Oh iya Bu, betul itu benar. Ya, perasaan. Dan itu. Dan yang kedua, perempuan ini semuanya itu punya keterbatasan, ya kan? Saya kurang ini kalau untuk pemimpin, apalagi negara ya, negara atau kayak kita misalnya rektor lah misalnya ya. Kalau itu saya pribadi kurang setuju. Kenapa? Karena perempuan ini punya keterbatasan. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan untuk para perempuan yang ingin menjadi seorang pemimpin? Kalau kita mengajukan menjadi pemimpin, seorang perempuan itu dia mesti tegas, lugas, dan berwibawa, dan bisa dia menempatkan posisinya sebagai ibu dari anak-anaknya juga. Solusinya ya tadi, pertama-tama beliau sebagai harus tahu kodratnya sebagai perempuan, dimana seorang perempuan itu kalau kinerjanya sangat terbatas, apalagi kalau pemimpin itu
menggunakan waktu yang cukup luas. Pertama-tama untuk pemimpin daerah, terutama untuk pemimpin daerah. Apabila hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian ataupun kasus-kasus di masyarakat itu harus memakan waktu cukup lama, dan itu kadang-kadang ada sampai malam hari. Sementara di perempuan sendiri, mereka itu harus punya tanggung jawab di rumah tangga ataupun di rumah. Karena batasan itulah yang kalau perempuan itu bisa untuk mengatasi ataupun melaksanakan apa tugas-tugas dan mengerti dengan tugas-tugas beliau, itu saya rasa tidak ada masalah untuk jadi seorang pemimpin. Saya tawarkan kepada perempuan, yang pertama dia harus tahu kodratnya sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu tentunya. Cuman memang di dalam sebuah karir itu memang ada sedikit yang harus dikorbankannya. Tapi kita sebagai ibu, kita harus tahu umpamanya waktu kita itu ada berapa jam. Kita harus memanage waktu kita. Umpamanya hadir untuk suami kita, untuk anak-anak kita, perhatian jarak jauh, mungkin jam istirahat bisa kita lihat sebentar. Terus kita siapkan makannya di pagi hari. Jadi kita tuh himbau kepada perempuan, jangan gara-gara kita menjadi pemimpin semua terbengkalai. Karena tugas pertama kita sebagai perempuan adalah menjadi ibu, menjadi istri, ya, menjadi pendidik anak-anak kita. Kan mendidik itu bukan hanya berarti hanya 24 jam kita di rumah. Bisa melalui WA kita antarkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah yang bagus, yang baik, yang yang jalur agamanya juga bisa diteladani. Jadi itu juga suatu solusi bagi kita seorang ibu. Nah, kemudian kita leskan, ya, yang jelas intinya bertanggung jawablah sebagai ibu, sebagai istri, jangan menomorduakan tugas itu. Laki-laki ataupun perempuan mempunyai peluang sama dalam memimpin suatu organisasi, karena perbedaan gender tidaklah menjadi masalah. Ketika seorang menjadi pemimpin, yang dituntut adalah kreativitas ataupun efektivitasnya dalam menjalankan suatu organisasi. Karena sejatinya, maskulin ataupun feminim merupakan sikap yang sentiasa ada dalam diri seorang laki-laki ataupun perempuan. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwasanya setiap narasumber setuju jika seorang perempuan dijadikan sebagai pemimpin, tidak masalah. Akan tetapi, jika seorang perempuan menjadi sebagai pemimpin, hendaklah ia mengetahui kodratnya, baik untuk anaknya, suaminya, dan juga keluarganya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.